Oke, kita bakalan kenalin juga ya, spill dikit nih untuk pembicara kita di malam hari ini. Kita nanti juga bakalan kedatangan tamu istimewa juga ya. Selain ada Dr. Hans ya, langsung nih mengunjungi rumah kecil Sojirushi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih ya, singkat aja nih, Dr. Hans sendiri atau biasa dipanggil Dr. Hans ya, tapi nama panjangnya nih Dr. Hans Christian tuh. Jadi itu beliau adalah seorang dokter, nutrisionis dan juga health konsultan nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, kemudian beliau juga seorang pemilik ya Healthy Catering nih tuh ya. Dan juga merupakan salah satu finalis dari Be Our Cover Men's Health 2012 ya, 2012. Kemudian ada bagian dari Indonesia Fitness Ambassador atau Duta Kesehatan Indonesia nih tahun 2015 sampai dengan 2016 tuh. Kemudian beliau juga merupakan putra Bugar Indonesia di tahun 2015 sampai dengan 2016 dan juga finalis dari New Element of the Year 2019 nih Soji Lovers. Jadi buat teman-teman sekali lagi, kalau ada yang mau tanyakan, simpan pertanyaannya, nanti langsung bisa komen-komen di bawah ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, kita untuk judul di hari ini yaitu kita akan bahas mengenai karbohidrat ya. Jadi buat Soji Lovers mungkin yang baru aja masuk ya, kita kali ini bakalan live bareng Dr. Hans ini yang langsung berkunjung di studio kami nih ya. Jadi buat teman-teman kalau ada pertanyaan seputar karbohidrat ya, karbohidrat itu baik atau buruk ya, kita nanti bakalan bahas langsung nih bersama Dr. Hans dan juga ada juga tamu spesial yaitu Bapak William nih ya, selaku Direktur dari Sojirushi Indonesia. Wah, jadi buat teman-teman langsung aja kita sambut untuk Dr. Hans dan juga Bapak William. Oke, malam ini senang saya bisa ketemu langsung Dr. Hans ini. Terima kasih. Selamat malam, Dok. Iya, thank you so much. Waduh, seneng banget saya sudah ngefans Dr. Hans ini lama ini. Dan saya lihat bulan kemarin kita waktu live, wah pertanyaannya seru, Dok ya, pembahasannya seru. Dan kelihatannya kok masih apa ya, kayak masih nyantol gitu loh, Dok. Masih banyak yang penasaran dan banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Nah, makanya kita coba bulan ini Sojirushi mengundang Dr. Hans kembali. Kita akan bahas karena ya mayoritas ini kan sekarang semua pengen hidup sehat, hidup sehat. Terus wah, kurangi karbohidrat. Ya, terus akhirnya nggak makan nasi. Tapi kok masih gemuk, ya kan? Sudah saya nggak makan nasi, saya nggak makan mie, tapi kok masih gemuk? Itu kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin umum ya ada di masyarakat. Nah mungkin makanya kali ini tema yang kita pilih adalah karbohidrat itu baik atau buruk sih? Nah mungkin kita mulai, Dok, dengan ya topik kita yang awal ini, apa sih, Dok, karbohidrat itu, Dok? Ya, jadi gini, before that, thank you for having me here. Ini live yang berbeda karena bukan online ya, jadi tidak ada masalah koneksi, semoga buat teman-teman maksudnya. Tapi bicara mengenai karbohidrat sendiri, ini kan jadi salah satu concern yang sekarang cukup besar ya Pak William ya, apalagi dengan sekarang berbagai tren diet itu sekarang mengarahnya ke diet-diet yang rendah karbohidrat. Mulailah dari yang sebelumnya itu kita dengar mungkin keto gitu ya, ada lagi turunannya namanya DEBM. Itu kemudian sekarang lately carnivore gitu. Ini juga lagi hype-nya gitu. Kemarin saya juga sempat diwawancarai koran Tempo juga mengenai diet carnivore ini. Nah, jadi gini, kalau kita mau bicara mengenai karbohidrat sendiri, karbohidrat itu kan termasuk dari salah satu makronutrisi gitu. Nah, makronutrisi itu ada apa aja? Ada 3 sebetulnya. Karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak. Nah, makro itu artinya apa? Makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang besar dalam tubuh kita, dan itu juga akan menghasilkan yang kita selama ini sering sebut dengan kalori gitu. Nah, kalau yang sebelahnya makro apa? Sebelahnya makro adalah mikro gitu. Mikronutrisi itu vitamin, mineral, bahkan sekarang sudah banyak studi
yang membahas mengenai fitonutrisi. Nah, ini jadi lebih kecil lagi, gitu, lebih kecil lagi. Nah, kembali lagi ke karbohidrat. Jadi karbohidrat itu jenisnya banyak, Pak William. Gitu. Selama ini kalau kita kenal mungkin yang paling terkenal adalah nasi. Nah, karena yang paling terkenal nasi, ini nih yang disalah-salahin, gitu. Ini nih yang disalah-salahin, gitu. Karena orang selama ini pemahaman, apalagi untuk generasi-generasi yang generasi milenial ke atas ya, Pak ya. Kalau generasi Gen Z, mungkin sekarang udah lebih banyak lah mengenal jenis-jenis karbohidrat, gitu. Tapi kalau kita bicaranya generasi milenial ke atas, itu kalau saya sama Pak William kan seumuran lah ya, seumuran. Iya. Mungkin tua saya, Dok. Gitu. Jadi kalau zaman-zaman kita mungkin lebih banyak orang itu berpikirnya, wah nasi ini yang paling jahat. Ya, target utama. Betul, gitu. Nah, jadi kalau kita mau bicara soal nasi sendiri, itu bukan satu-satunya karbohidrat memang, tapi salah satu memang yang paling terkenal, apalagi di Indonesia. Gitu. Ya, mungkin saya teringat yang bulan kemarin, Dok, ada pertanyaan, sayur itu termasuk apa? Nah, itu. Good question. Saya juga pernah lihat videonya Dr. Hans kan, wah harus ada piring makan ini sekian persen karbohidrat, ya kan? Ya ini mungkin kan bagi orang. Ada piring nggak? Ada piring, contoh piring nggak nih buat gambaran yang jelas. Nah, karena orang mindsetnya orang Indonesia ini semua nasi. Iya. Thank you. Nah, ini mungkin gimana, Dok? Bisa jadi, dibantu jelasin? Ini karena piringnya nggak terlalu besar ya buat teman-teman ya. Anggaplah ini piring makan kalian lah, meskipun piring itu macam-macam. Saya selalu bilang gini, ini secara umum ya, kaidah umum yang mungkin tidak diangkat oleh organisasi-organisasi kesehatan di dunia gitu. Tapi saya buat berdasarkan beberapa landasan gitu. Nah, separuh di ini, jadi 50%, ini yang saya sarankan adalah sayur, gitu. Nah, kemudian 2/3-nya ini adalah protein. Sepertiganya itu adalah karbohidrat utama, gitu. Atau buah, gitu. Nah, ini jadi yang selalu saya katakan sebagai panduan untuk orang secara umum, gitu. Nah, karbohidrat ini bisa kita isi apapun, gitu ya. Dan ini kan sekali makan. Jadi kalau kita 3 kali makan ya udah berarti tinggal dikali 3, gitu. Nah, tadi Pak William mungkin tanya, karbohidrat itu sebetulnya bukan hanya nasi, bahkan sayuran dan buah itu pun juga karbohidrat. Nah, ini yang menarik ini. Jadi berarti kalau kita ngomong protein tadi, protein sudah mengcover lemaknya juga, Dok. Betul. Jadi yang karbohidrat yang sayur separuh porsi, karbohidrat yang utama atau yang nasi itu sepertiga. Betul, sepertiga dari setengah itu. Nah, di sini kita juga belajar. Berarti sebetulnya meskipun kita makan nasi, nggak tentu jadi gemuk kan, Dok? Nggak tentu. Dan vice versa ya, untuk orang yang tidak makan nasi, bukan berarti akan kurus. Nah, ini pernah, Dok, benar ada teman saya yang pernah cerita, saya sudah berhenti makan nasi, makan ini, tapi saya masih gemuk tuh. Terus saya tanya dia, kamu sudah ngurangi gula? Saya nggak minum manis, ya kan? Terus kecap manis, wah itu doyanan saya. Wah, saya bilang ya sama saja. Kalau gitu kecap manisnya rasanya yang pengaruh. Satu lagi, Pak, biasanya yang paling digandrungin sama orang-orang di Indonesia itu yang namanya kerupuk, keripik. Iya, betul, Dok. Gitu. Cemilannya orang Indonesia ini rasanya semua karbo, Dok, ya. Udah manis-manis, pedes-pedes. Iya, makan nggak berhenti-berhenti. Padahal kalau mungkin mau sehat suruh cemilannya kacang-kacangan yang non tepung mungkin ya, Dok, ya. Itu. Masih belum lazim. Belum lazim mungkin. Ya. Mungkin dianggap nanti kita ini jadi apa? Burung makan biji-bijian nanti. Ya, mungkin kita lanjut lagi, Dok. Ini kan tadi sudah kita bahas karbohidrat. Nah, sesuai dengan judulnya kita, kenapa kok ada karbohidrat yang baik dan buruk? Nah, mungkin bisa lebih dijabarkan lagi, Dok, gimana? Oke, sebetulnya saya kurang suka ya menggunakan istilah baik dan buruk ini. Karena kalau kita itu melabeli sesuatu dengan baik dan buruk, ini kesannya seperti tapi ini memang yang disukai orang ya. Selalu orang itu selalu kenapa manusia itu diciptakan untuk cenderung melihat segala sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk seperti itu. Padahal kalau kita berbicara, kemarin saya juga sempat ini ya bicara di live YouTube saya, yang namanya definisi sehat itu kan spektrum, gitu ya. Artinya apa? Kalau orang yang tidak sakit itu bukan berarti sehat. Gitu. Nah, begitu juga dengan kalau kita bicara mengenai karbohidrat ini, karbohidrat yang baik itu ketika kita konsumsi sesuai sama kebutuhan kita. Itu yang pertama, gitu.
bila mana dok menjadi buruk? Bila mana kalau kita itu tidak paham kebutuhan kita berapa, lalu kita berpikir, loh dok, saya ini udah nggak makan gorengan. Saya itu sering dapat pasien seperti itu, Pak. Saya udah nggak makan gorengan. Bagus Pak, saya bilang gitu, ya kan? Bagus. Nah tapi saya makannya itu ubi kukus, bakpao, ya kemudian singkong kukus semua memang, betul. Nggak salah kan Pak? Nggak salah itu. Sehat itu kan? Iya, jadi Kelihatannya sehat. pemahamannya orang itu ketika tidak digoreng itu udah pasti sehat. Nah, padahal kan sebetulnya kalau kita mau bicara mengenai kebutuhan itu tidak sesimpel itu. Kita perlu tahu dulu kebutuhan kita berapa. Nah, sekali lagi kalau kita bicara karbohidrat, pertama itu macam-macam jenisnya. Jadi kita perlu tahu dulu mana sih yang termasuk golongan karbohidrat. Gitu. Yang kedua, kita perlu tahu kebutuhan kita berapa. Itu baru kemudian kita lihat, oh ternyata kondisi kesehatannya tiap orang ini kan beda-beda, Pak. Gitu. Saya punya handle pasien paling banyak itu memang yang punya masalah diabetes. Gitu. Kemudian mereka punya masalah autoimun, itu juga cukup banyak. Gitu. Nah, tentunya kebutuhannya tiap orang beda-beda tergantung dari kondisi kesehatannya. Metabolismenya juga pengaruh itu. Betul banget, betul banget. Nah, artinya apa? Sekarang yang baik untuk saya belum tentu baik untuk Pak William. Gitu. Yang buruk untuk Pak William belum tentu buruk untuk saya. Nah, jadi ketika saya harus mengelompokkan, oh ini karbohidrat yang baik, ini karbohidrat yang buruk. Nah, itu baik dan buruk untuk siapa? Itu. Berarti ini bukan jenisnya, tapi lebih ke manfaatnya. Betul. Nah, sambil saya ingatkan Soji Lovers, kalau mau tanya-tanya, ada itu tulis di kolom komentar ya. Nanti coba kita bahas langsung ke Dokter Hans-nya. Ya, mungkin berarti ini kan mungkin seperti kayak saya punya teman. Wah, kalau makan nasi itu bisa satu mangkok besar penuh dok, tapi badan masih krempeng. Kalau saya satu piring ini aja mungkin cuma 1/4 dok. Sesuai sudah cukup. panduan saya tadi. Karena kalau saya makan seperti dia, wah langsung mungkin berat badan saya bisa naik 3 kilo gitu dalam sehari. Jadi mungkin gambarannya seperti ini dok ya. Ya mungkin juga metabolismenya ya seperti saya tadi teman saya heran padahal ya dibilang banyak olahraga ya enggak, tapi kok ya badannya ya kurus. Jadi ya ini yang menarik ya, mungkin jadi ini buat Soji Lovers biar ngerti bahwa bukan berarti satu-satunya cara kurus itu stop makan nasi. Nah tapi saya pernah dengar ceritanya dokter juga pengolahan makanan ya dok ya. Berarti kayak misalnya makanan ini dimasak seperti apa, sehat atau tidak, gimana dok? Mungkin bisa dibantu. Jadi saya tertarik dengan satu tadi yang Pak William mention ya, mengenai yang namanya metabolisme Pak. Nah, orang itu sering kan, Pak William, kita dengar namanya metabolisme, saya udah usia sekian menurun dan lain-lain. Yang disalahkan adalah itu seringkali. Nah, padahal banyak orang ini sampai sekarang they don't know much about metabolism. Mereka tuh nggak paham yang diomongin itu apa. Pemikirannya tadi Pak, kalau makan banyak kemudian nggak gemuk-gemuk, artinya metabolismenya bagus. Gitu. Sebaliknya, kalau makan sedikit kemudian langsung gemuk, wah ini berarti metabolismenya lambat, belum tentu jelek nih, gitu. Nah, padahal mereka mungkin belum paham yang bilang mengenai metabolisme itu. Metabolisme itu kan segala macam proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Entah itu pembentukan sesuatu atau pemecahan sesuatu. Gitu. Nah, kalau kita makan itu, Pak, makanan yang kita makan itu kan akan dipecah di dalam tubuh kita. Gitu ya. Simpelnya tadi mungkin kita ambil contoh nasi itu. Nasi itu tidak mengandung gula. Nah, jadi orang selama ini kalau kita bilang, oh nasi itu kandungan gulanya tinggi, enggak. Karena kalau orang kencing manis biasanya disuruh ngurangi makan nasi. Nah, itu tadi. Nah, ini yang kita perlu luruskan gitu. Karena nasi itu mulai dari saya zaman kecil, Pak, itu nggak ada kandungan gulanya. Setuju. Gitu. Kecuali dibikin jajan pasar. Nah, itu kan beda cerita ya. Gitu. Nah, tapi nasi sendiri itu kandungan gulanya hanya mungkin per 100 gram, Pak ya. Itu hanya 0,1 gram. Gitu. Bukan tidak ada, tapi sangat-sangat kecil. Gitu. Nah, tapi di dalam tubuh kita akan mengalami proses metabolisme, dipecah gitu dengan enzim di dalam tubuh kita. Akhirnya jadilah dia glukosa darah. Gitu. Nah, inilah yang meningkatkan gula. Artinya apa? Gula yang terkandung di dalam nasi itu ketika dia meningkatnya ketika sudah dipecah di dalam tubuh kita. Nah, itulah yang disebut metabolisme. Gitu. Nah, kemudian setelah dipecah, dia akan terbentuk lagi menjadi suatu energi.
yang namanya kita sebut itu kalau istilahnya itu ATP, Pak. Gitu. ATP, iya. ATP itu adenosine triphosphate gitu ya. Iya. Artinya itu energi. Proses pembentukan dari molekul glukosa itu menjadi ATP. Nah, jadi semua itulah yang kita katakan metabolisme, gitu. Artinya apa? Kita nggak bisa bilang dalam arti, metabolismenya menurun seiring bertambahnya usia. Itu sebetulnya based on study, itu sangat kecil penurunan metabolisme yang diakibatkan karena usia. Nah, jadi jangan nyalain, udah tua sekarang makannya sedikit, gampang gemuk, sebetulnya enggak. Nah, tadi ada suatu fenomena yang cukup menarik ya, yang tadi disampaikan Pak William juga mengenai orang yang makan nasi banyak gitu, kemudian nggak gemuk-gemuk. Yeah. Nah, itu juga tidak menandakan kalau kamu sehat. Gitu. Nah, ini miskonsepsi ya, Pak ya, miskonsepsi ya. Jadi kita perlu luruskan gini. Ketika kamu tidak gemuk, itu bukan berarti kamu lebih sehat dibanding orang yang gemuk. Gitu. Iya. Karena apa? Pengalaman saya, Pak ya, itu ketika saya melihat pasien-pasien yang punya kecenderungan seperti itu, mereka cenderungnya kolesterolnya yang nggak bagus. Ya, bahkan ada yang pernah saya dengar kurus tapi fatty liver tuh. Betul ya. Itu yang kita sebut namanya skinny fat. Itu ya, skinny fat. Nah, artinya apa? Kita memang tidak bisa menentukan sehat tidaknya orang dengan dimensi tubuh. Gitu. Makanya kemarin kalau buat teman-teman yang ini ya ngikutin feed saya pernah pamer, Pak. Tapi pamernya bukan pamer-pamer flexing yang kayak seperti orang-orang. Flexingnya flexing hasil lab. Ini yang menarik gitu. ini. Iya kan? Iya, pembuktian lebih akurat ya. Karena gini loh, saya rasa semua orang bisa melihat lah ya, kita secara fisik seperti apa gitu. Tapi kan dalamnya kesehatan orang kita kan nggak tahu. Gitu. Kalau ngomong fat tadi, skinny fat yang dokter bilang, misalnya diukur dengan timbangan badan yang BMR atau alat-alat lain yang mengukur itu, terbaca nggak sih, Dok? Kalau hasil lab nggak bisa kan? Ya bisa ya. Kalau kita melihat dengan body fat monitor, itu yang bisa kita lihat pada umumnya adalah massa komposisi tubuh. Pak William. Berarti kayak fatty liver apa ini nggak bisa kelihatan ya? Bahkan fatty liver itu kita tidak bisa lihat dari hasil SGOT, SGPT. Gitu. Nah, selama ini kan orang selalu beracuannya, kalau SGOT, SGPT normal, bilirubin, alkalin fosfatase normal, artinya nggak ada fatty liver. Belum tentu. Gitu. Jadi kita perlu pemeriksaan memang yang lebih komprehensif gitu untuk melihat memang apakah ada fatty liver ataukah ada masalah hormonal dan lain-lain gitu. Iya. Berarti nggak cukup periksa darah kalau istilahnya rapotnya bagus semua berarti aman juga belum tentu. Nah, ini berarti hati-hati. Berarti kembali kayak yang bulan kemarin, Dok, ya pola hidup, ya kan, pola makan. Iya, termasuk proses pengolahan tadi yang Pak William tanyakan. Jadi gini, saya selalu bilang ya, makanya kenapa jangan terlalu percaya dengan yang namanya label makanan. Gitu, label makanan gitu kan banyak sekarang label-label itu yang sehat labelnya, Pak William. Gitu. Sehat. Iya, ditulis sehat. Iya, labelnya yang ditulis sehat gitu. Nah, ini saya selalu bilang always questioning everything ya. Bahkan saya tuh selalu bilang kayak gini, Pak, sama pasien saya, jangan percaya saya ya. Gitu. Jangan percaya saya gitu. Karena apa yang saya katakan ini kamu uji lagi. Gitu. Kamu uji lagi, kamu pelajari lagi gitu. Jadi jangan telan kata-kata saya mentah-mentah gitu. Karena saya ingin pasien ini juga belajar. Gitu. Karena begitu mereka itu belajar, mereka membaca sendiri dan lain-lain, mereka itu melakukannya itu lebih mantap gitu loh, Pak. Iya, betul. Mereka melakukannya lebih mantap gitu. Ya, kalau kamu malas baca, kamu mau dalam arti dengerin saya, silakan gitu. Tapi saya selalu pesan jangan percaya saya mentah-mentah gitu. Karena saya pun sampai sekarang masih belajar. Iya, setuju, Dok. Ya, kita sama-sama belajar lah malam ini. Iya, Joji Lovers. Ya, jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan tulis di komentar, nanti akan kita bahas ya. Ya, tadi kembali ke pengolahan juga. Terus saya ingat juga dokter pernah bicara bahwa urutan makan ya, Dok. Yes. Bagaimana kalau itu, Dok? Urutan makan sudah pernah saya bahas juga ya. Jadi urutan makan itu penting ya. Penting karena apa? Karena memang apa yang kita masukkan itu akan diolah oleh tubuh kita itu berbeda dengan apa yang di luar. Jadi selama ini kalau kita mau bicara, makanan itu dalam arti ya udahlah pokoknya masuk dalam tubuh kan juga nyampur aduk jadi satu gitu.
keluarnya di jamban juga jadi satu Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Mikirnya kan gitu, padahal Iya. tidak sesimpel itu karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan melalui proses. Pertama prosesnya di mana? Dari kita punya kerongkongan gitu ya, akan masuk pertama kali di lambung dulu. Gitu. Nah, di lambung ini kalau kita makan serat dulu, ya dia akan melindungi dinding lambung ini. Gitu. Ya dia akan melindungi dinding lambung ini supaya apa? Supaya makanan berikutnya yang masuk ini tidak langsung meningkatkan kita punya gula darah. Oh, Gitu. oke. Jadi dia ibaratnya seperti remnya, gitu, Remnya, Pak William, ya, remnya, gitu. Nah, baru kemudian ketika kita makan sayur, gitu ya, baru selanjutnya kita makan protein, gitu, makan protein. Karena protein ini kan kita semua tahu lah, ini penting, gitu. Tapi yang terpenting itu bukan berarti kita makan sebanyak-banyaknya. Nah, ini kan juga kita juga perlu perhatikan juga. Baru setelah kita konsumsi protein, baru kita konsumsi karbohidrat utama. Nah, makanya ketika kita makan nasi pun, ya itu juga bisa memberikan kita manfaat kesehatan sebetulnya kalau kita cara makannya benar. Nah, ini menarik. Gitu. Tapi makanan Indonesia susah rasanya, Dok. Kalau cerita dokter gini, kalau makanan barat jadi bener, starternya salad, Dok, Dok. jangan salah. Saya kemarin udah buat 2 konten loh, Pak Iya, William. saya lihat, betul. Pertama di warteg tuh. Iya. Iya, saya bilang. Jadi kalau kita bilang, oh kalau kita hidup di Indonesia juga nggak sulit sebetulnya. Nggak sulit ya. Di warteg saya buat. Ya, dan saya sengaja. Kenapa saya buatnya bukan yang di fine dining dan lain-lain? Iya. Karena kalau itu udah biasa lah kita makan makanan mewah gitu Iya, kan. iya. Iya. Saya bilang gini loh, sebetulnya hidup sehat itu nggak ribet. Nggak ribet. Yang bikin ribet itu kan kamu sendiri. Gitu. Yang bikin ribet kan kamu sendiri karena kamu belum paham mungkin yang pertama, yang kedua ya memang belum punya kesadaran. Iya. Gitu. Nah, kalau kita sudah punya kesadaran, kita udah punya niat, willingness, sebetulnya bisa kok di mana aja. Iya. Mau di kemarin saya awal di warteg, yang kedua rumah makan Padang. Iya. Itu juga bisa. Nggak susah sebetulnya. Cuma berarti konsepnya kayak saya pernah dulu makan pecel empal. Berarti sayurnya dulu, Betul. empalnya, baru nasinya. Betul. itu. Bayangin tuh ya. Itu aplikatif itu. Ya. Aplikatif itu. Ya. Jangan kemudian dadar jagungnya dulu. Ya. Kemudian setelah kerupuknya, terakhir baru sayurnya. Kalau masih ada Kalau masih space-nya. tetap habis itu karena sudah kenyang, sayurnya taruh nggak jadi dimakan. Seringkali itu pinggirin. sayurnya dibikin garnish, Pak. Oh, Iya, jadi hanya selada sama timun Ya, gitu. itu di alasannya ujungnya. karena ini garnish nggak usah dimakan gitu. Oke, menarik. Tapi tadi cerita tentang fiber perlu masuk dulu untuk menyelimuti supaya gula darahnya nggak tinggi, Yes, Dok. yes. Berarti ini seperti terkait yang kayak glycemic index itu, Dok. Iya, salah Sama. satunya ya. Nah, mungkin gimana ceritanya? Jadi gini, glycemic index itu salah satu parameter, tapi jangan dijadikan satu-satunya parameter, gitu. Karena yang mempengaruhi glycemic index itu kan banyak hal ya, Iya. Pak. Jadi contoh gini deh, kita paling gampang. Adakah orang itu yang makan nasi doang? Ya, nggak ada. Jarang lah ya, Iya. ya kecuali orang-orang yang mungkin kekurangan gitu Iya, ya. iya. Tapi kalau kita bicara secara umum, jarang lah orang makan seperti itu. Nah, kalau kita makan nasi sama sayur, itu sudah bisa menurunkan glycemic indeksnya nasi itu. Gitu. Tapi cara makannya tadi. Nah, Dok. tadi itu makanya kita makan sayurnya dulu. Sayurnya dulu. Gitu. Ah. Ya. Nah, sekalipun mungkin kita makannya bersamaan tuh, itu pun juga bisa menurunkan, tapi masih lebih optimal dengan Kalau cara kita makan sayurnya sayurnya masuk dulu. Ah, iya. Gitu. Nah, artinya apa? Glycemic index ini hanya berlaku ketika kita makan bahan makanan ini sendirian. Oke, berarti itu diukurnya kalau sendirian. Betul, itu yang Jadi nggak pertama. bisa dibuat patokan Iya. ya. Yang kedua, proses pengolahan. Contoh, nasi sama bubur. Nah, itu kan bahannya sama-sama beras. Iya. Tapi ketika kita sudah proses menjadi bubur, nah ini glycemic index-nya lebih tinggi. Gitu. Karena dia starch-nya, zat patinya itu sudah dipecah. Oke, berarti ini kembali ke pengolahan juga Iya, mempengaruhi. pengolahan juga glycemic mempengaruhi, index. Sama-sama bahan beras ini ya. Betul, gitu. Oke, Soji Lovers kita belajar lagi. Berarti ya karbohidrat ini nggak jelek kok. Nggak jelek. Ya kan? Pengolahannya, jadi kalau kita bicara nasi putih, mungkin masih paling bagus, Dok ya. Kalau kita begitu jadikan nasi goreng, nah, udah kalorinya nambah, ya kan? Nah, tambahan lainnya ini kecap Betul, manis apa betul. segala macam ini Betul, ya. betul. Tapi paling enak nasi goreng, Dok. Nggak ada yang bisa ngalahin ini. Makanan surga itu makanan surga. Oke, ini ada pertanyaan, Dok, dari Ya. Graceko Putranto. Dok, kacang tanah kupas kulit digoreng bagaimana, Dok? Oke. Nah, tadi kita nyinggung kacang-kacangan, Dok, Ya, bagus. ya, Tapi ini dikupas kulitnya dan digoreng. Nah, Ya.
Gini, saya kalau gini ya, one thing yang mungkin cukup bisa menjadi pengetahuan baru ya buat teman-teman. Kacang tanah itu bukan termasuk golongan nuts, kacang-kacangan. Gitu. Ini yang saya beberapa kali juga singgung, Pak William. Yeah. Kacang tanah itu kalau kita tahu bahasa Inggrisnya apa? Peanuts. Peanuts ya. Nah, artinya apa? Ini golongan pea, bukan golongan nuts. Oh. Tapi hanya dia menyerupai nuts. Dari mana, Dok? Dr. Hans bilang seperti itu. Kacang tanah itu tumbuhnya di bawah, bukan pohon. Seperti gantung, almond dan lain-lain. Nah, ya. that's why saya bilang kacang tanah itu termasuk golongan pea sebetulnya, tapi dia kandungan nutrisinya menyerupai nuts, gitu. Menyerupai, tidak sama persis. Nah, artinya gini, kacang-kacangan seperti kacang tanah itu rata-rata sudah punya kandungan omega 6 cukup tinggi, Pak William. Gitu. Nah, ini nanti omega 6 ini nanti arahnya ke peradangan. Gitu, karena yang namanya omega 6 secara umum itu sifatnya adalah pro-inflammatory. Omega gitu ya? 6 ini pro-inflamatori. Pro-inflamatori. Kecuali ada satu jenis omega 6 yang enggak, namanya GLA, tapi itu jarang gitu ya. Tapi omega 3 itu kan berkebalikan, sifatnya anti-inflamatori, anti peradangan. Nah, kalau kita goreng lagi kacang tanah yang sudah tinggi omega 6 ini kan makin exaggerating kan, gitu. Nah, itu yang saya nggak sarankan gitu. Tadi buat siapa tadi namanya yang tanya? Ya, tadi. Sorry. Grace gitu. Ya, jadi buat Grace saya nggak sarankan gitu. Lebih baik kalau bukan berarti nggak boleh makan kacang tanah, boleh. Tapi dalam arti jumlahnya kita batasi sesuai kebutuhan, tanya sama dokter. Kemudian yang kedua, jangan digoreng. Jangan digoreng. Gitu. Di oven lebih. Di oven disangrai, nggak ada masalah. Ya. Gitu. Berarti nanti kalau kita bicara kacang, kalau yang saya belajar Dok, karena saya juga pernah diet vegan, diet keto, ini terutama kadang kan kacang tertentu yang lemaknya cukup tinggi dan bagus kayak pekan, walnut, almond, ini yang lebih disaranin ya. Betul. Jadi kalau yang kacang tanah peanuts ini mungkin hampir sama seperti kacang-kacangan yang ini ya, legumis itu Dok ya. Iya, peas, legumes itu betul. Jadi yang kalau itu sebetulnya malah karbonya memang lebih banyak. Betul. Nah, itu biasanya saya juga kemarin ya beberapa waktu yang lalu saya coba masak pakai rice cookernya Sojirushi tuh, Pak. Oh iya. Itu. Ya, enak banget hasilnya. Kacang ini Dok. Kacang-kacangan itu. Jadi beans ya. Jadi saya campur sama saya punya beras. Gitu saya campur sama garbanzo beans. Kemudian lentil dan lentil, itu enak banget. Gitu. Nah, itu juga bisa meningkatkan nilai atau kualitas dari nasi itu gitu. Karena kan kompleks tuh kandungannya. Iya. Itu. Berarti kalau kita bahas ini Dok, ya kembali karbo itu nggak salah. Betul. Jadi kita mau makan nasi pun boleh, ya, tapi kembali ke kebutuhannya berapa, dan nasi ini diolahnya seperti apa. Dan kalau kita mau bicara kita nggak makan nasi, karbo lainnya pun, ya seperti yang tadi dokter cerita, dokter coba masak biji-bijian itu, ya kan juga masih bisa diaplikasikan. Nah ini kebetulan Soji Lovers, Sojirushi ini selalu menghadirkan alat-alat yang untuk membantu hidup kita ini jadi sehat. Ya kan? Nah, kayak yang bulan lalu kita bahas, kita rice cooker bisa ada untuk gabahnya, ya sehingga kita bisa menikmati fungsi dari gabah yang mungkin tidak bisa didapatkan dari rice cooker lain. Tapi selain dari itu berarti kita juga bisa masak. Dokter sudah coba sendiri kacang-kacangan, kan? Nah ini hasilnya juga langsung enak. Karena kita punya rice cooker juga terbukti. Masak nasi merah, nggak usah takut bilang nasi merah itu dimasak nggak enak. Kita makannya kayak nasi putih biasa empuknya, karena pemasakannya merata dengan sistemnya Sojirushi. Ya, jadi itu Soji Lovers ya. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih Dok, dari Intan Nilavia Johnson, mungkin kita panggil Intan aja. Ada pertanyaan, berapa kebutuhan probiotik per hari? Lah ini inget saya sama mertua saya nih Dok, habis mencret dikasih probiotik ini sama dokter gastronya ini. Gimana ini Dok? Jadi keperluan probiotik ini Dok. Berapa kebutuhan probiotik? Tiap orang pasti beda-beda. Itu tergantung dari ini. Bahkan tidak semua orang itu butuh probiotik. Ada yang nggak perlu sama sekali. Ada yang nggak perlu memang gitu. Nah, probiotik itu diperlukan bila mana sih? Diperlukan kalau kita itu sudah punya ketidakseimbangan di bakteri di usus kita. Contoh ini ya, saya tuh Pak William pada waktu kecil saya itu kan nggak ngerti ya, Mas Ian ya. Saya sering banget konsumsi antibiotik.
Oh, Nah, oke. apalagi zaman-zaman dulu saya masih SMP, itu Ya. wah sering pilek gitu ya, batuk, radang tenggorokan, waduh udah langganan Ya. ke dokter THT. Dan ya memang saya nggak menyalahkan ya, Ya. memang ilmu medical ini, ilmu kesehatan ini kan berkembang terus. Betul. Dulu sakit sedikit antibiotik, Antibiotik, sakit betul. sedikit antibiotik. Iya, Nah, iya. antibiotik ini yang mengganggu juga keseimbangan bakteri di usus kita, salah satunya. Oh, salah satunya. Nah, makanya kalau biasanya saya itu sarankan pasien yang mereka memang butuh antibiotik, biasanya saya akan berikan probiotik bersamaan. Oh. Itu. Nah, ini bisa jadi salah satu cara untuk mengkompensasi atau menyeimbangkan gitu. Nah, artinya apa? Tidak semua orang memang butuh probiotik secara rutin. Nah, bahkan buat tadi yang tanya Intan, kalaupun kita konsumsi probiotik secara rutin, lebih baik diberikan jeda. Jadi jangan untuk yang dikonsumsi jangka panjang gitu. Biasanya saya akan sarankan konsumsi 1 bulan, kemudian kita evaluasi lagi gitu. Jadi jangan langsung 2 bulan, 3 bulan berurutan seperti itu. Tapi mungkin indikator apa dok yang kalau maksudnya, oh ini memang butuh probiotik? Gini, tentunya biasanya Pak William, yang gejala-gejala yang umum ya, susah BAB, sembelit gitu. Padahal sudah makan sayur banyak. Nah, gitu. Itu salah satu tandanya. Ya. Kemudian perutnya sering gassy. GERD itu dok? Beda lagi. beda. Kalau Oke. GERD itu kan naiknya asam lambung ke kita punya kerongkongan. Ini gitu. berarti kembung gitu dok? Iya, kembung, terus kayak gassy, orang sering buang angin, Ya. buang anginnya baunya nggak enak banget. Ya. Nah, itu ya. Ya. Nah, itu contoh-contoh bahwa sebetulnya terjadi ketidakseimbangan di usus kita, bakterinya gitu. Iya. Tapi probiotik ini probiotik yang benar ya dok ya? Iya, Bukan betul. Yang minuman yang manis-manis. Iya, ya, Dok, jangan sebut merek ya. Saya nggak enak. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Brad PAP, kita panggil Brad lah. Ya. Saya sambil minum, Pak ya. Iya. Nah ini, sebentar ya. Kita persilakan dokter minum. Ini minumannya ini Spesial nih. Spesial sudah dibelikan jam 3 tadi dok. Sambil ngetes ini dok. Ketahanannya ini, tapi- esnya masih krotok-krotok loh ini. Tapi betul. Iya. Saya itu susah Pak William. Iya. Jadi sedikit out of topic ya nggak Iya. apa-apa ya. Saya itu susah mencari tumbler itu yang tahan lama. Wah dikasih nama saya lagi. Iya, dok. Khusus, dok. Kurang spesial apa ini coba? Kurang spesial apa ini coba? Dikasih nama saya loh di sini. Iya, ini kalau bisa disorot nih esnya masih utuh ini. Iya, masih utuh. Sekarang jam berapa ini? Jam 7 lebih nih. Jam Berarti 4 jam lebih Wah, dok. luar ini. biasa. Ini Ah. memang saya cari tumbler itu yang kualitasnya bagus itu susah. Iya. Susah. Sekarang karena ya itu biasanya tahan berapa lama tapi ternyata ya cepat cair juga. Betul. Gitu. Dok. Jadi minuman jadi tidak enak. Dicoba, Ayo, Pak, ya? minum, Dicoba, ya? Mari, Tos dulu, tos dulu. dulu. Nah. Ya. Wah, seger banget dok. Luar biasa, luar biasa. Oke, lanjut. Yang berat tadi, mindset dari orang-orang kandungan gulanya tinggi. Kalau nasi dingin itu kadar gulanya rendah. Oh, ini yang bulan lalu kita bahas itu. Dok. Betul. Nah, Jadi gini, gimana, Dok? ini adalah tekniknya namanya dia, saya sampai lupa ya, namanya retrogradasi. Retrogradasi. Ya, retrogradasi gitu. Jadi itu adalah suatu teknik ya, Pak William, untuk membuat kandungan zat patinya di dalam nasi itu berubah. Gitu. Jadi gini, saya tadi kan bilang, nasi itu sebetulnya nggak ada kandungan gulanya. Tapi di dalam tubuh kita, zat patinya itu akan dipecah menjadi gula. Gitu. Nah, zat pati yang dipecah ini, ya kan kalau kita bilang kan istilahnya starch, Pak William. Iya, Ya, starch. Gitu. iya. Kalau nasi itu didinginkan semalam gitu ya, let's say biasanya ya at least 8 jam lah gitu. Iya. Tapi kalau kita bisa lebih lama, 12 jam lebih oke gitu. Nah, teknik ini bisa membuat starch-nya yang di nasi itu dari yang digestible gitu, jadi yang yang bisa diserap sama tubuh kita, itu berubah menjadi resistant. Gitu, resistant starch. Betul. Nah, inilah yang membuat akhirnya resistant starch ini diperlakukan sebagai fiber di dalam tubuh kita. Nah, Fungsinya seperti fiber. Iya, jadi dia tidak Oh. meningkatkan gula darah. Berbeda dengan digestible starch yang meningkat ketika kita nasi itu ya dimakan panas-panas gitu, langsung dimakan gitu. Tapi sekali lagi dalam arti ini jangan dijadikan pembenaran ya. Lalu dalam arti orang bisa makan sebanyak-banyaknya gitu ya, enggak juga gitu. Ya kalau saran saya daripada repot-repot, udahlah makan nasi secukupnya, nggak masalah. Ya, betul. Iya kan, daripada Betul.
kalau memang mau sengaja memproses seperti retrodegradasi tadi ya silahkan ya. Tapi juga bukan berarti boleh konsumsi banyak-banyak juga. Karena kembali ke berapa banyak tergantung kebutuhan kita kembali itu. Betul. Ya, jadi itu loh. Soji Lovers ya, jadi supaya paham bahwa poin utamanya meskipun nasi ini kita makan, karena kandungan gula di dalam nasi ini tidak banyak. Ya. Malah mungkin yang nggak disadari orang itu gulanya sebetulnya, Dok. Betul. Bukan nasinya. Betul. Iya kan? Betul. Dan gula yang mungkin gula yang campur di dalam bumbu. Betul. Gula yang campur di dalam minuman ataupun gula yang sebagai bumbu dari protein-protein yang kita makan, Dok. Iya kan? Yes. Atau kalau nggak sadar proteinnya betul ayam, tapi ya ayamnya digoreng. Betul. Ya Goreng kan? tepung pula. Digoreng tepung lagi. Ya kan? Terus disiram saus asam manis. Wah, paling enak itu. Ada yang doyanan saya tuh kalau kecil itu. Ya kan, sampai nggak mau makan lainnya. Cuma sekarang sudah sadar bahwa itu tidak sehat. Wah, syukur. Karena gula ini yang ya saya kalau lihat videonya dokter yang sama di SB30 itu wah itu heboh itu Dok. Ya kan, tentang gula ini bagaimana jeleknya. Nah, cuma ya kita sudah terbiasa dengan gula ini yang mungkin ini yang malah yang harus pelan-pelan dirubah itu. Betul. Nah, itu mindsetnya ya Pak William. Tadi seperti Pak William bilang, itu saya tuh sering bilang gini. Biasanya sama pasien saya bilang gini, seingat saya ya. Orang Indonesia itu kalau makan protein itu bukan daging sama salt and pepper sama rosemary itu jarang. Betul. Jarang. Biasanya selalu ada apa? Cocolannya. Nah, tuh dicelup saus barbecue, saus teriyaki gitu loh dan lain-lain. Nah, itu kan sebetulnya gulanya tinggi. Gitu. Bahkan itu kalau saya bandingkan nih Pak William ya, lebih baik makan nasi. Nah, itu. Gitu. Karena mungkin nasinya sedikit tapi cocolannya yang banyak. Nah, itu. ini gini ya. Mungkin ini satu hal yang penting yang saya juga perlu sampaikan. Bedakan antara kita itu kenyang dan puas. Gitu. Kalau kita, kenapa sih saya itu lebih encourage pasien untuk makan nasi? Gitu. Dibandingkan mereka itu makan makanan yang mungkin cemilan-cemilan yang rasanya itu bahkan tidak manis. Contoh, kalau kita makan kastengel itu nggak manis loh. Asin. Gitu. Ya kita makan kerupuk juga lebih banyak yang asin. Betul. Gitu. Artinya apa gitu? Kita tidak bisa menilai kandungan gula itu dari rasa manis. Karena yang namanya lidah itu nggak bisa bohong soal rasa. Tapi sering bohong soal kesehatan. Jadi kalau kita mau bicara jangan menilai sesuatu, oh kalau nggak manis berarti nggak tinggi gula. Kata siapa? Gitu. Kalau kita makan yogurtnya rasanya nggak manis dong, berarti nggak tinggi gula karena yogurt memang rasa asalnya itu asem. Jadi ketika dia ditambahkan gula pun rasanya memang nggak manis. Nggak manis. Gitu. Jadi lebih baik kita itu karena konteksnya kita bahas mengenai nasi ya Pak William ya. Saya sih lebih encourage kita makan nasi ya daripada kita makan makanan seperti itu. Karena makanan seperti itu mungkin memberikan kita rasa kenyang, tapi sebentar. Nah, tapi kalau kita makan nasi yang tepat, itu akan memberikan kita rasa puas. Nah, puas itu beda sama kenyang. Gitu. Kalau kita kenyang, Pak William, kadang mulutnya itu masih pengen ngemil-ngemil yang macam-macam gitu ya. Karena apa? Karena masih lapar mata. Itu karena kita tidak puas. Gitu. Nah, apalagi kalau makan buffet itu. Iya kan? Gitu. Tapi kalau kita makan nasi, kita mendapatkan kepuasan gitu. Nah, akhirnya kita nggak pingin makan-makan yang aneh-aneh itu. Iya. Gitu. Makanya kalau kita makan buffet mungkin nggak makan nasi, tapi di situ seingat saya disediain gorengan, disediain pasta, disediain roti, dessert itu Dok, cake-nya banyak ya. Betul. Itu yang sebetulnya masalah Dok ya. Betul. Ya, jadi Soji Lovers mungkin bisa diperhatikan ini bahwa kembali makan nasi itu bukan berarti makan karbohidrat terus itu jelek, ya kan? Betul. Karena kita tetap nggak ada salahnya kita makan nasi. Ya, tapi kalau memang nggak bisa makan nasi, mau makan pengganti karbohidrat lain boleh. Silakan. Tapi yang hati-hati karbohidrat lainnya yang tidak terdeteksi karena kita tidak terbiasa, ya kan? Mungkin karena kayak dokter bilang tadi, rasanya nggak manis kok. Iya kan? Betul. Berarti ini aman, padahal belum tentu. Ya, ini ya Soji Lovers ya. Jadi kembali sebetulnya kalau kita mau
prepare sendiri ya. Sojirushi ini menyiapkan juga selain tadi rice cooker, kita juga punya alat masak yang multi pan. Itu bisa masak dengan anti lengket. Jadi kita nggak perlu pakai minyak. Kita misal mau masak salmon pun tanpa minyak, kulit yang nempel pun juga bisa aman. Asik. Atau kita mau bawa bekal sendiri ya ke kantor atau untuk anak sekolah, kita ada food jar, ada lunch jar, ya kan. Nanti besok lihat di live-nya Sojirushi kalau pengen tanya-tanya lebih dalam lagi. Jadi sebetulnya kembali kita mau pola hidup sehat ini seperti apa ya, ya? Mau masak makanan yang sehat seperti apa, ya kan? Sehingga itu mungkin yang bisa lebih membuat apa ya? Pola diet kita ini lebih berhasil, Dok ya. Karena kalau enggak, biasanya keluhannya orang-orang selalu diet kayak yoyo. Pada saat diet habis gitu berhasil dilepas naik lagi, Dok. Ya mungkin kayak gini-gini yang pola hidup sehat ini yang harus dipertahankan ya, Dok ya. Betul. Oke, Soji Lovers, kalau masih ada pertanyaan lagi boleh dikirimkan ke kolom komentar kita. Nah, sekarang kalau tadi dokter bicara gula di nasi nggak tinggi, tapi kalau kita bicara dokter nyarankan penyakit diabetes, kurangi makan nasi. Terus saya ingat dokter pernah bahas bahwa gula di nasi dan gula di badan tidak sama waktu dites. Itu gimana, Dok, ceritanya? Sedikit saya koreksi ya, Pak William ya. Kalau pasien diabetes saya bukan bilang kurangi makan nasi, Pak. Kurangi asupan karbohidrat. Kalau ingat saya kakek saya dulu nasi itu sampai ditimbang. Nah ya itu, makanya kita perlu bedakan nasi itu pasti karbohidrat. Tapi karbohidrat itu belum tentu nasi. Gitu. Artinya apa? Yang perlu kita perhatikan itu untuk pasien diabetes. Kenapa sih diabetes tipe 2 ya? Ini ya saya kasih highlight ya. Karena kan diabetes ada yang tipe 1, tipe 2. Untuk pasien diabetes tipe 2 perlu untuk mengurangi asupan karbohidrat. Gitu. Mengurangi karena apa? Karena di dalam tubuhnya itu sudah terjadi yang namanya resistensi insulin. Gitu. Artinya kita perlu membuat insulin kita itu sensitif lagi. Karena karbohidrat itu sifatnya semua, Pak William, itu adalah meningkatkan insulin. Gitu. Kenapa meningkatkan insulin? Karena gula darah kan kita naik habis kita makan karbohidrat. Gitu. Makanya tugasnya insulin naik itu untuk menekan gula darah. Karena gula darah yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita itu sifatnya toksik. Gitu. Nah, that's why saya bilang sebaiknya diturunkan asupan karbohidratnya, bukan nasinya ya, bukan nasinya ya. Karena nasi ini kan hanya salah satu. Gitu. Artinya apa? Segala sesuatu itu selalu ada trade off-nya, Pak William. Jadi kalau kita mau bicara gini, dok saya pasien diabetes, saya masih bisa nggak makan nasi? Saya bilang bisa, bisa. Tapi kamu batasi karbohidrat yang lain. Jangan makan pisang, jangan makan apel, kan gitu kalau kamu makan nasi. Karena apa? Ya karena kamu sudah memilih untuk konsumsi nasi untuk karbohidratnya. Nah, tiap orang ini kan preferensinya beda-beda. Pak William sama seperti orang saya suka Japanese, Pak William suka Western gitu menunya. Nah, ini kan preference gitu. Tapi kalau bukan karbohidrat utama yang kayak sayur tadi masih Dok. Banget. Karbohidrat yang utama nasi ini sama buah ini mungkin karena ada manisnya gula ini mungkin yang perlu di trade off sendiri ya. Iya, apalagi buah itu kandungan gulanya yang tinggi adalah fruktosa. Nah, ini kan bebannya ke liver kita kan berat. Gitu ya, bebannya ke hati kita kan berat gitu. Hati di sini ya, bukan di sini ya guys. Jadi saya tuh sering soalnya hati saya sakit. Sorry, itu jantung, hati kita di sini. Ya mohon maaf guys. Ya gitu. Ya jadi hati kita di sini gitu. Nah, kalau kita memang sudah punya masalah resistensi insulin, ya itu kan bebannya berat ke liver. Makanya saya lebih suggest lebih baik makan nasi daripada buah. Gitu. Ya, setuju. Berarti kalau yang kencing manis, yang disarankan dokter adalah kurangi asupan karbohidrat. Yang utama, ya karbohidrat utama yang nasi tadi atau buah-buahan. Sayur enggak, no problem. Tapi cara masaknya, Dok. Ya. Karena kalau sayur sekarang di restoran kan macam-macam, Dok. Buncis bisa digoreng tepung. Ya kan? Itu juga masalah, namanya sayur ya. Betul, iya. Rasanya crispy banget. Crispy banget dimakan. Kriuk-kriuk, bahkan enak. Sekarang banyak nanti kasih cocolan lagi, Dok. Banyak dibuat keripik, Pak William, sekarang. Iya, sayur-sayur ada kale chips, ada carrot chips gitu, dibuat keripik. Makin kreatif orang-orang. Makin kreatif, tapi makin bahaya ya.
Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Wah, ini rajin banget ini, Brad Ya. PAP ini. Iya. Lebih bagus mana, Dok? Masak nasi manual di atas kompor atau di rice cooker? Kalau ini saya jawab di rice cooker, soji rusi apalagi harus itu. Ya, karena soji rusi juga punya fungsi timer ini mungkin kalau tidak tahu. Jadi malam mungkin bagi ibu-ibu ya, terutama ya yang pekerja ya, capek pulang malam, besok pagi-pagi bangun masak nasi, kalau sudah pakai soji rusi nggak usah bingung. Pasang aja di tengah malam masak nasi, siapin beras, masukin airnya, setting di rice cookernya, besok jam 5 pagi mateng. Dijamin pasti mateng. Gitu Saya bantu sedikit jawab buat Brad ini ya, Brad PAP tadi ya, mengenai rice cooker atau dimasak di atas kompor yang manual gitu. Saya mungkin bantu jelaskan dari sudut pandang medisnya ya, Pak William, gini. Pemanasan itu penting banget sebetulnya. Nah, kalau kita masak pakai rice cooker, apalagi rice cookernya yang bagus, itu pemanasannya itu merata. Oh ya, gitu. Nah itu penting gitu. Jadi kalau tadi Pak William bilang secara mungkin praktisnya gitu, pastilah kita kalau bilang secara praktis rice cooker pasti menang jauh gitu. Tapi selain itu pemanasan itu ketika kita pemanasannya itu merata, baik, tidak terlalu tinggi. Kadang kalau kita kompor kan susah, Pak, untuk apa namanya, untuk nyetel apinya itu seberapa gitu. Kemudian pemanasannya juga nggak baik. Ini nutrisinya juga nggak sebaik kalau kita pemanasannya rata. Ya, betul. Gitu. Nah, kita masak apapun ya, termasuk masak nasi. Nasi itu kan kandungannya sebetulnya bukan cuma karbohidrat, gitu. Ada kandungan nutrisi yang lain juga, gitu. Ada mikronutrisinya juga bahkan, betul. gitu. Nah, kalau kita itu panasnya itu nggak merata, kemudian panasnya terlalu tinggi nah ini yang membuat kandungan nutrisinya kurang optimal. Ya, dokter ini pemakai soji rusi. Sampai paham. Karena betul soji rusi itu teknik masaknya yang beda. Karena saya dapat dari prinsipal Jepang, mereka ini cerita bahwa mereka ini kalau mau buat nasi itu harus dimakan nasi putihnya aja enak. Nggak seperti orang Indonesia tuh ya, kalau makan nasi padang nggak ada bumbunya nggak enak, makan nasi rawon nggak campur rawonnya nggak enak. Tapi soji rusi ini nasi merah aja enak. Lah, iya kan? Betul. Nasi merah aja enak. Gitu. Apalagi nasi putih udah nggak perlu ditanya. Iya, setuju banget, Dok. Bahkan memang beberapa pasien yang disarankan dokter makan nasi merah ini setelah pakai soji rusi, mereka merasa terbantukan. Tapi satu lagi soji lovers, cara masaknya rice cooker soji rusi ini, teknik orang Jepang ini seperti dokter bilang, pemanasannya benar-benar merata. Dan mereka itu dengan tekniknya yang mereka dengan sistem mycomnya kita, itu yang membuat selain panasnya merata, pengembangan dari bulir-bulir nasinya sendiri itu setiap bulirnya itu bisa mekrok atau mekarnya itu bagus. Sehingga itu yang terutama kalau di beras merah atau yang beras coklat, brown rice atau beras hitam itu pasti akan terasa bedanya. Punel. Punel itu. Kalau orang bilang punel. Betul. Oke, terima kasih Dok atas testimoni karena pemakaiannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Dok dari Laurencia Lani. Oke, bagaimana pendapat dokter mengenai diet food combining? Nah, kalau yang tanya gini tuh saya tahu loh usia berapa. Ya, gimana Dok? Wah, saya nggak berani ngomong Dok kalau cewek ngomong usia. Karena ini sudah cukup lama diet food combining ini. Populernya cukup lama. Kayak lagu ya Dok ya, lagu yang lama-lama gitu. Betul, meskipun tidak jaminan ya. Saya juga suka loh lagu lama-lama gitu. Oke. Oldies. Ini food combining, seingat saya ini, waduh ini bahkan pada waktu saya masih zaman-zaman kuliah ini food combining ini. Jadi food combining sebetulnya baik ya, baik. Ini jadi yang namanya kita food combining, kita melihat dari harafiahnya sendiri, food combining ini kan kita tidak hanya makan satu saja, gitu. Artinya apa? Kita mengutamakan makanan itu kalau bisa kalau seperti sayur, Pak. Itu saya bilang seperti pelangi, gitu. Kenapa? Karena setiap warna dari sayur itu memberikan informasi. Ini punya kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Oh, gitu. Berarti warna ini ada fungsinya ya? Betul. Seperti paprika, ada hijau, ada kuning, antosianin, merah. ada beta karotin, ada flavonoid dan lain-lain gitu. Jadi ini kandungan nutrisi ini semakin kita food combining, ini kita makan tuh kalau makan contoh nih. Kalau kamu makan hari ini sawi, jangan sawi terus, gitu. Kalau kamu makan jeruk, buah, jangan jeruk terus, gitu. Nah, food combining ini mengombinasikan makanan-makanan ini supaya kita mendapatkan nutrition yang komplit, gitu. Contoh, asam amino dari ikan sama dari ayam itu kan beda, gitu. Pembentuknya asam amino esensialnya, gitu. Nah, jadi itulah yang kita katakan food combining itu bagus. Tapi sekali lagi, tidak ada satu pattern yang bagus untuk semua orang.
Nah, itu yang kita perlu pahami. Jadi sisi negatifnya yang perlu kita pahami, bukan sisi negatif ya, jadi another side lah kalau saya bilang. Kita perlu pahami, tidak ada satu rumus itu yang berlaku untuk semua orang. Saya, Pak William, pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi ketika itu sudah dibuat menjadi satu formula yang fix, itu menurut saya kurang baik. Oke. Gitu. Karena lebih baik kita konsultasikan ke dokter, kita kebutuhannya apa, kita tujuannya apa, kita kondisi kesehatannya seperti apa, baru kita bisa menentukan food combining apa yang tepat gitu. Ya. Berarti kan karena kondisi kesehatan, pola hidupnya, mungkin dia banyak duduk, banyak gerak, olahraganya seperti apa. Nah, ini juga ikut mempengaruhi, Dok, ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ya. Dari Yohana, apa resiko terlalu banyak karbohidrat, Dok? Ya, risikonya gini, otomatis yang kita bilang terlalu banyak, saya tuh agak sensitif ya dengan kata-kata banyak gitu. Karena ukurannya nggak jelas, Dok, ya? Bukan, karena saya itu sering dijulitin sama netizen. Sering dijulitin. Gitu, iya kan? Saya tuh netizen memang julid. Iya, sering dijulitin gitu ya. Biasanya di komen-komen YouTube gitu, Dokter Hansi ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terlalu ekstrim lah gitu, ya kan? Terlalu ekstrim lah, nggak apa-apa lah, Dok, yang penting nggak banyak-banyak. Nah, itu kan. Jadi saya agak sensitif dengan kata banyak. Ya. Sekarang kita bilang gini loh, banyak sedikit itu kan relatif, Pak William. Gitu. Apalagi orang yang biasa makan nasi satu piring full gini, mereka bilang makan nasi setengah piring ini nggak banyak. Nggak banyak. Gitu. Nah, jadi konteksnya kita perlu pahami ya. Konteksnya kalau kita bicara mengenai banyak sedikit itu relatif. Gitu. Kita untuk bisa menentukan banyak sedikit berarti kita perlu tahu kebutuhan kita dulu. Nah, saya mungkin ganti sedikit kata-katanya, ya, tapi punya meaning yang sama. Karena gini, kalau kita makan karbohidrat melebihi kebutuhan, nah kan gitu, itu lebih tepatnya gitu ya. Kalau kita makan karbohidrat melebihi kebutuhan, apa risikonya? Gitu. Yang pertama, kalau kita masih punya metabolisme yang masih sangat baik, gitu, tentunya risikonya akan berbeda dengan pasien yang sudah punya gangguan metabolisme. Oke. Gitu ya. Jadi kita mesti pahami konteks dulu. Karena orang Indonesia itu, Pak, kalau makan nggak langsung mati, aman. Betul ya? Setuju. Betul ya? Setuju. Nah, gitu. Apa-apa lah, Dok. Gitu ya kan? Urip kok itu. Iya, gitu. Merokok 20 tahun nggak kena kanker, berarti nggak apa-apa. Aman ya. Nah, betul. gitu. Nah, jadi kita mesti pahami dulu konteksnya. Kalau kamu dalam kondisi metabolisme yang baik, artinya ini pun akan membuat kamu semakin spektrumnya. Ya, tadi saya bilang ya, kesehatan itu spektrum. Artinya apa? Kalau kamu makan melebihi kebutuhanmu, berarti kamu menggeser kondisi kesehatanmu itu ke spektrum yang negatif. Itu sudah pasti, gitu. Apakah pasti sakit, Dok? Belum tentu. Gitu. Tentu Karena sakit, setiap orang itu kan punya waktunya sendiri-sendiri gitu. Kan waktu Tuhan yang terbaik kan gitu. Ya. Nah, jadi kamu akan menggeser kualitas kesehatanmu ke spektrum yang negatif, itu sudah sesuatu yang pasti. Nah, kalau buat orang yang sudah punya gangguan metabolisme yang selama ini banyak orang tidak sadari, nah, tentunya ini akan exaggerating. Makanya kemarin kalau masih ingat ya, ketika COVID masih belum pulang ke Wuhan, ya, ketika COVID masih di sini, itu kan kita bicara banyak orang yang tiba-tiba itu merasa, loh, kok saya sehat tiba-tiba kok sakit, gitu. Nah, itu karena apa? Karena orang tidak sadar kalau mereka sebetulnya nggak sehat. Gitu. Artinya apa? Kalau kamu sudah punya gangguan metabolisme, ketika kamu makan karbohidrat yang melebihi kebutuhan, itu akan memudahkan kamu untuk mengalami suatu kesakitan, gitu loh. Gitu. Tapi mungkin ini juga perlu apa ya? Kalau kita perhatikan, karena khawatirnya nanti karbohidrat kayak tadi dokter bicara porsi, kalau yang karbohidrat utama ini yang mungkin perlu diperhatikan. Tapi kalau kayak yang sayur, it's okay. Ya, ada jadi mungkin malah yang gula ini yang jadi bahaya. Iya, ya kan? Betul. Bahkan kalau nggak salah ada, Dok, ya, aturannya gula sehari itu berapa. Tapi yang dokter bilang, wah, kalau itu tidak cocok, tidak relevan. Tidak relevan. Ya. Jadi maksud saya berarti gula ini yang lebih harus diperhatikan daripada kita bicara karbohidrat. Nanti asumsinya orang karbohidrat sama dengan nasi, padahal belum tentu. Betul. Betul. Jadi oke, kita belajar banyak ya. Oke. Dari ada pertanyaan lagi, Dok. Yopan NG. Katanya 5 hari gak makan nasi. Kenapa? Cuma laporan, bukan pertanyaan. Sudah 5 hari gak makan nasi. Nggak apa-apa. Masih hidup kan? Iya, masih hidup.
Karena ada yang kalau nggak makan nasi biasanya katanya pusing, Dok. Tapi Pak William masih makan nasi kan? Saya memang waktu keto saya ngurangi makan nasi, Dok, karena saya takut. Wah, katanya keto cuma boleh 20 gram per hari. Saya ikutin. Tapi setelah saya jalanin lama-lama capek sendiri, Dok. Sekarang saya ini akhirnya ya seperti yang dokter bilang, ngikutin kegiatan saya. Jadi saya apakah makan nasi? Makan. Bahkan mie pun kadang kalau terpaksa, misalnya kita ke pesta atau diajak makan keluarga, ya makan. Tapi kalau sudah, ya ini berarti saya mesti ngurangi yang lainnya. Ya, betul. Ya, betul. Dan setelah kita paham ini, kayak dokter tadi ngajarin makronya itu, ya akhirnya saya bisa jaga berat badan. Nggak seperti dulu. Kalau dulu itu ya seperti mungkin yang lain-lainnya ini kayak yoyo itu tadi, toh. Itu very very good point, Pak William ya. Saya selalu bilang gini, kalau kamu bisa mencapai sesuatu, itu suatu hal yang baik. Tapi yang lebih baik lagi ketika kamu bisa menjaga sesuatu. Betul, Dok. Gitu. Nah, Ya, jadi ketika kita dalam arti berhasil turun berapa belas kilo, berapa puluh kilo, ya itu kita perlu kasih applause lah, gitu. Ya karena tidak semua orang juga bisa, gitu. Tapi yang lebih baik, the next level adalah how you maintain it. Betul. Gitu. Karena kalau kita cuma hashtagnya pernah kurus, nah buat apa itu? Tapi kalau saya merasanya gini, Dok, karena saya waktu jalanin keto itu 2 minggu pertama itu efeknya mungkin badan adaptasi, Dok, ya. Sehingga wah gatal-gatal apa itu muncul, Dok. Tapi setelah lewat 2 minggu keto rash itu namanya. Ya, itu hilang. Nah, setelah itu saya juga merasakan perut ini gampang kenyang. Sehingga saya merasa, oh ini rasanya lambung saya mungkin ukurannya udah mengecil mungkin ini. Saya bayangin kayak cewek kalau ngelahiran kan setelah besar bisa kecil sendiri. Ini mungkin ya alaminya Tuhan ya. Sehingga akhirnya lama-lama ya kontrol sendiri gitu loh. Karena sudah terbiasa gitu. Itu. Ya. Oke, mungkin kita sudah sampai pada penghujung ini, Dok. Ada kesimpulan mungkin, Dok, dari pembicaraan malam ini, Dok? Ya, jadi kesimpulannya buat teman-teman Soji lovers gitu ya, yang sudah nonton, thank you so much ya for joining our live. Semoga apapun yang kita sampaikan di sini ya mungkin ringan aja, tapi semoga banyak manfaatnya gitu, bisa membawa perubahan, itu yang paling penting ya. Karena sebagus apapun teorinya, itu kalau tidak bisa diaplikasikan percuma, Pak. Betul, ya. Gitu. Setuju. Makanya saya tuh selalu bilang, saya ini tidak suka segala sesuatu yang teoritis, tapi tidak relevan. Gitu. Artinya apa? Kalau kamu masih mau makan nasi, ya jangan anti nasi. Gitu. Karena semakin kita tuh kan semakin menghindari sesuatu, kita rasa inginnya semakin besar tuh, perlawanannya. Gitu. Iya. Jadi, tapi lebih baik bagaimana cara kita mengatur asupan karbohidrat. Itu lebih penting daripada kita itu melabeli karbohidrat ini yang baik, ini yang jelek. Gitu. Tapi bagaimana kita mengatur asupan karbohidrat secara total, itu yang lebih penting, yang kita pahami. Gitu. Jadi mana yang kita perlukan lebih banyak, mana yang kita perlukan lebih sedikit, komposisinya seperti apa, pengolahannya seperti apa, itu jauh lebih penting daripada kita melabeli segala sesuatu itu baik dan buruk gitu. Oke, terima kasih Dr. Hans atas ilmunya malam ini. Oke, Soji lovers, ya kalau dari saya, satu, karbohidrat itu tidak sama dengan nasi. Betul. Ya, makan nasi tidak apa-apa, tapi sesuai dengan kebutuhan dan pengolahannya. Yang lebih bahaya itu gula, ya, karena itu yang mungkin tidak disadari dan itu yang mungkin malah membuat kesan bahwa karbohidrat ini jelek, padahal mungkin nasinya nggak ada masalah, ya. Oke, dari saya itu dan satu lagi Soji lovers, seperti saya bilang tadi, Soji Rusi selalu menghadirkan produk-produk yang bisa memberikan solusi bagi kehidupan kita, ya, supaya kita bisa hidup sehat. Dan tinggal kita pilih kita mau hidup sehat atau tidak. Oke, dari saya itu selamat malam. Terima kasih Soji lovers. Sampai ketemu lagi. Dan kalau ada mau topik-topik lainnya, komen-komen lagi di postingan ini. Nanti akan kita bahas lagi di berikutnya. Terima kasih Dr. Hans. Thank you so much Pak William. Sangat menarik sekali ya untuk pembahasan di malam hari ini. Jadi buat teman-teman mungkin sedikit reminder lagi ya bahwa sebenarnya karbohidrat itu kita masih butuh ya. Jadi
yang perlu kita lakukan itu sebenarnya hanya mengatur karbohidratnya sendiri gitu. Jadi nggak usah khawatir. Buat yang mau makan nasi masih takut ya, nggak usah khawatir ya. Kalian bisa makan nasi enak kapanpun pastinya menggunakan Sojirushi itu. Tadi udah disentil sedikit kan masalah rice cooker dengan pemanasan yang bagus. Nah pastinya Sojirushi bisa banget ya teman-teman. Mungkin kalau belum tahu nih, kita juga ada salah satu rice cooker dengan pemanasan yang cukup oke banget. Ini masuk dalam rice cooker terbaru kita nih ya. Ada di tipe NLDSK nih ya. Soji Lovers nih, aku bakalan spill sedikit untuk rice cookernya. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen cari rice cooker dengan kualitas yang bagus, yang bisa menghasilkan nasi enak ya, makan nasi jenis apapun ya, segala jenis beras, mau itu beras putih, beras merah, beras coklat, beras hitam, semuanya pasti bisa menghasilkan nasi dengan enak ya pastinya, tanpa harus ada perlakuan khusus. Soji Lovers bisa pakai salah satunya di tipe NLDSK. Karena apa? Karena di tipe NLDSK ini untuk pemanasannya dia juga sudah cukup oke banget, teknologi micro computerized ya, teknologi micro computerized, dan juga untuk pancinya sudah menggunakan panci Kuro Atsugama ya, yang mana pancinya itu panci tebal kita nih, ketebalannya sampai dengan 4 mm tuh ya. Teman-teman kalau misalkan pengen tahu nih, aku sambil bukain dikit ya. Mana ya tulisannya ya? Agak panas. Gini ya. Oke, tuh ya. Nah, ini tuh panci tebal tuh ya. Masuk dalam seri Kuro Atsugama yang mana ketebalannya 4 mm. Sebenarnya fungsinya untuk apa sih panci yang tebal itu? Seperti yang tadi Dr. Han sudah bilang ya, bahwa pemanasan yang bagus itu yang kita butuhkan. Tidak semua rice cooker bisa menghasilkan pemanasan yang bagus dan juga stabil. Nah, Sojirushi ini pastinya hadir untuk Soji Lover semuanya yang pengen cari nasi yang lebih enak, tidak gampang kering ya, lebih pulen, kemudian mau masak segala jenis beras. Beras merah, beras hitam, beras coklat, mungkin ada shirataki, quinoa, cisokan, kongbap, semuanya bisa dimasak di rice cooker Sojirushi tanpa harus ada perlakuan khususnya gitu. Kurang lebih mohon maaf apabila kita ada kesalahan kata maupun perbuatan. Bye bye Soji Lover, selamat malam.